Tidak apa-apa, ayo turun. Ares, Dewa Perang, tidak terlalu peduli. Dia tidak memiliki banyak hal untuk ditangani dalam hal ini. Lihat saja kinerja bawahan ini. Dia mengangkat gelas dengan bayangan virtual di sini, yang merupakan sinyal terbaik untuk bawahan ini. Mereka semua bisa melihatnya. Kenapa Dewa Perang Ares tidak bisa melihatnya? Oleh karena itu, di hati bawahan ini, benih ketidakpuasan dengan Qin Yichen telah ditanam, dan mereka hanya perlu menunggu waktu lahir. Setelah tiba di bidang bintang pertemuan besar para dewa, berita ini pasti akan menyebar. Adapun tindakan dua orang ini, Ares, Dewa Perang, tidak berniat ikut campur. Yi Chuan, orang yang telah memulai tes kandidat kuda putih, tahu apa yang harus dia lakukan. Adapun Han Wei, orang ini juga sangat menarik. Ketika Ksatria Hitam menyampaikan tes kepadanya, dia langsung mengancam akan melakukan duel yang bermartabat, dan hanya mendengarkan perintahnya setelah menghitung. Dan kemudian, sampai hari ini, Han Wei, yang telah dipukuli 5 kali, belum menerima nasibnya. Lupakan saja, ketika mereka berdua membuat masalah, seharusnya tidak ada masalah besar dengan anak ini Yi Chuan. Ares, Dewa Perang, membuat keputusan dan mengabaikannya. Han Wei bergegas keluar dari kamar, tidak melihat ke toilet. Orang yang bisa naik kapal terbang, siapa yang butuh fasilitas fana seperti jamban? Sepanjang jalan ke dek kapal, mata setan jatuh ke kamar Qin Yichen. Anjing ini, ketika aku sampai di tempat tidur ibumu malam ini, kamu akan tahu apa itu kekejaman. Han Wei mengepalkan tinjunya. Meskipun Yi Chuan menggunakan kruk, dia tidak lambat untuk mengikuti. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang bahu Han Wei, dan menoleh untuk melihat ke sisi lain. Hati-hati. Han Wei mengikuti garis pandang Yi Chuan dan melihat Qin Yichen dengan satu tangan di belakang punggungnya, menatap kegelapan di atas. Yi Chuan merasa bahwa orang ini sangat aneh, dan berkata kepada Han Wei. Kami sekarang terbang dalam kehampaan di atas bidang bintang. Menurut Anda apa yang dilihat orang ini? Mata Han Wei sedikit kosong, dan dia mendongak untuk melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan bersinar terang. Pemandangan seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan langit berbintang di bidang bintang, dan Han Wei bosan hanya dengan melihatnya. Dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Sudahlah, aku hanya ingin tahu sekarang apakah orang ini ada hubungannya dengan penguasa cahaya, dan jika tidak, apa yang akan dia lakukan? Untuk pertanyaan ini, Yi Chuan hanya mengangguk sedikit. Mudah ditangani, kamu di sini menungguku kembali. Ingat, jangan bertindak gegabah sebelum aku kembali. Setelah kalimat terakhir, Yi Chuan datang ke punggung Qin Yichen dan membungkuk perlahan. Yi Chuan, seorang penganut kuil Xiazan, aku tidak tahu harus memanggil apa senior ini. Qin Yichen perlahan berbalik dan menatap Yi Chuan dengan wajah hormat, senyum di sudut mulutnya. Kamu memiliki mata yang bagus, sangat ilahi. Singkatnya, seluruh tubuh Yi Chuan bergetar. Mata. Bagaimana dia tahu? Yi Chuan mundur selangkah ketakutan, dan menatap Qin Yichen dengan waspada. Sampai saat ini, semua penyamarannya telah dihapus, dan matanya sangat cerah. Tubuhnya sedikit diturunkan. Ini adalah persiapannya untuk menyerang kapan saja. Qin Yichen terkekeh dan mengulurkan tangan untuk menekan kepala Yi Chuan. Di mata Yi Chuan yang bisa melihat semua motif, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Semua retretnya tidak terhalang secara intuitif. Tapi dia dipotong oleh Qin Yichen. Tidak peduli bagaimana dia memilih, dia tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Han Wei, ayo pergi. Han Wei tiba-tiba mendapatkan kalimat ini, dan melihat Qin Yichen mengulurkan tangannya ke Han Wei. Bagaimana dia bisa mengatur begitu banyak? Embusan angin bersiul, disertai dengan kutukan tanpa henti Han Wei. Kamu bajingan, berani melakukan sesuatu pada Yi Chuan, dan tenaga kerja dan modal akan melakukan sesuatu pada ibumu. Bang! Tinju Han Wei ditangkap ringan oleh Qin Yichen, dan telapak tangannya sedikit dipaksa untuk meredakan serangan Han Wei. Setelah Han Wei melihat transformasi yang mempesona, Han Wei melihat dunia di depannya lagi, dan kepalanya hancur ke tanah. Yi Chuan mengerutkan bibirnya. Orang ini, bagaimana Anda bisa begitu bodoh? Jika Anda dapat menanganinya sendiri, apakah Anda masih membutuhkannya? Untuk lawan yang tidak bisa dia tangani sendiri, dia mengikutinya, tidak memberikannya atau apalah. Namun, karena Han Wei hanya dipukul sampai ke tanah, Yi Chuan merasa agak lega. Saat ini, orang ini tidak memiliki banyak kebencian terhadap mereka. Kalau tidak, akan lebih baik untuk membunuh seseorang dan mencurinya. Takut Qin Yichen akan menyerang Han Wei lagi, kata Yi Chuan cepat. Saya tidak tahu apakah para senior bisa toleran dan membiarkan anak yang tidak tahu dunia ini pergi. Jika saya bisa, saya bersedia memberikan apapun sebagai gantinya. Qin Yichen mengabaikan kata-kata Yi Chuan, dan akhirnya menekan tangannya ke kepala Yi Chuan secara perlahan. Perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuh, dan Yi Chuan hanya merasa bahwa semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Sangat nyaman. Sial, apa yang kamu lakukan? Meskipun Han Wei kalah, Yu Guang melihat Qin Yichen mengulurkan tangannya dan meletakkan tangannya di kepala Yi Chuan,
dan hatinya menjadi lebih cemas. Ledakan. Dengan suara teredam, kepala Han Wei terbanting keras ketika dia melihat baju besi yang sudah dikenalnya berdiri di depannya. Matt membungkuk, meraih Han Wei dari tanah, dan memegang kemejanya. Bahkan wajah logam itu tampaknya mengungkapkan sedikit aura pembunuh. Berani merugikan Lord of Light, percaya atau tidak, aku akan kram dan mengupasmu. Kemunculan Matt tiba-tiba membuat Han Wei membatalkan rencananya untuk melawan. Apa yang harus dilawan? Betapa tegas dan tegas dia dikalahkan sebelumnya. Pasti tidak akan ada perubahan sekarang. Dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan marah. Namamu Wuming, kan? Aku bertanya pada Tuan Ares. Aku akan menyatakan perang padamu hari ini. Dan suatu hari nanti, aku akan menekanmu ke tanah dan menggosoknya. Matt melemparkan Han Wei ke samping dengan acuh tak acuh. Dan ketika dia melihat lingkaran cahaya samar mekar di tubuh Qin Yichen, dia tidak berbicara. Dia hanya berdiri tegak, hanya berdiri di sana, tidak marah. Han Wei melompat dan menatap Matt, matanya penuh dengan niat bertarung. Jika bukan karena kekalahan sebelumnya, dia pasti akan mencoba lagi. Tapi sekarang, lebih baik membuang ide ini, dan akan terlalu memalukan untuk dipukuli lagi. Melihat Yichuan lagi, tidak ada yang aneh tentang dia, jadi lebih baik untuk mengamati sementara. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa, Han Wei masih asyik di dalamnya. Selama ada sedikit keanehan, dia akan melakukannya. Bahkan jika itu bukan lawan, dia akan menantangnya. Karena orang ini, Yichuan, meskipun dia sedikit membencinya, bagaimanapun juga dia tetap membantunya. Qin Yichen perlahan menarik tangannya. Di matanya, ada sentuhan ketidakpedulian. Kamu sangat berbakat, cahayanya bersamamu. Mengatakan itu, jari-jarinya dengan ringan mengetuk kepala Yichuan. Kemudian dia menutup tangannya dan menyapa Matt. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat pria itu Li Yun. Dia pasti akan kewalahan hari ini.